Halo adik-adik, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Adik-adik semua berdiri menyanyi dengan gerakannya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus lebih tinggi, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus lebih tinggi, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus. Sekali lagi kita nyanyikan lagu Kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus lebih tinggi, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus lebih tinggi. Sekali lagi, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus. Haleluya. Karena kita dikasih oleh Tuhan Yesus, kita juga mau untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kita nyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Adik-adik bisa duduk, tutup mata dan lipat tangannya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosa. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun
memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, memimpin, menuntun, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Nanti Kak Haris yang akan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang selalu Kau curahkan dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari cerita firman-Mu. Kiranya cerita firman-Mu boleh memberkati kami supaya kami jadi anak yang pintar dan anak yang baik serta cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hai, saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Disimak dan diperhatikan baik-baik ya. Yuk kita simak cerita berikut ini. Halo adik-adik, hari ini kakak akan bercerita mengenai seorang janda. Janda adalah wanita yang sudah kehilangan suaminya. Janda ini tinggal di sebuah kota yang bernama Sarfat dan tinggal bersama dengan seorang anak lelakinya. Nah, di daerah ini terjadi kekeringan yang sangat lama sampai air sungainya kering dan orang-orang di daerah itu kehabisan makanan. Suatu hari, dengan perut yang lapar, janda ini pergi untuk mengumpulkan kayu untuk membuat api dan memanggang roti. Roti ini menjadi makanan terakhir yang janda ini bisa buat karena tepung dan minyak yang dia punya tinggal sedikit. Setelah itu mungkin janda dan anaknya akan meninggal karena kelaparan. Nah, pada saat janda ini melewati gerbang kota, tiba-tiba seorang pria yang asing memanggil dan meminta sedikit air. Waktu janda itu mau mengambilkan air, pria tersebut berseru untuk sekalian membawakan sebuah roti. Janda itu terkejut. Hah? Mana mungkin aku bisa memberikan sebuah roti? Aku hanya tinggal punya tepung yang sedikit dan minyak yang sedikit. Dan aku mau membuat roti yang terakhir untuk diriku sendiri. Bagaimana ini? Janda tersebut dengan sopan berkata kepada pria asing ini kalau dia tidak punya roti. Yang dia punya hanya sedikit tepung dan sedikit minyak. Janda itu tidak tahu bahwa pria asing itu adalah Nabi Elia. Nabi adalah orang yang Tuhan pilih untuk menyampaikan pesan-pesan kepada manusia sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia. Janda itu ragu-ragu karena tepung dan minyaknya hanya cukup untuk dia dan anaknya. Nabi Elia berkata, "Jangan khawatir, buatlah roti untukku." Nabi Elia meyakinkan janda itu bahwa Tuhan pasti menyediakan tepung dan minyaknya tidak akan habis sampai Tuhan mengirimkan hujan di daerah itu. Janda itu pulang dengan bertanya-tanya, tepung dan minyak tidak akan habis, bagaimana bisa ya? Tapi janda itu tetap taat. Dia benar-benar membuat roti untuk Elia. Setelah selesai membuat roti, janda itu melihat ke tempat penyimpanan tepungnya. Janda itu terkejut karena tepungnya penuh dan minyaknya juga penuh. Dan benar adik-adik, tepung dan minyak yang dimiliki oleh janda itu tidak habis-habis.
seperti yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Elia. Nah, adik-adik, terkadang kita sulit untuk berbagi atau memberi kepada orang lain. Apalagi kalau yang kita punya hanya sedikit. Janda itu pada awalnya juga ragu-ragu untuk memberi dan berbagi kepada Nabi Elia. Tetapi janda itu tetap taat dan Tuhan menyediakan dan memelihara kehidupan janda serta anaknya. Nah, adik-adik, melalui kisah ini kita mau belajar untuk menjadi anak yang baik dan suka berbagi kepada orang lain. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memelihara dan memberkati setiap kehidupan kita. Nah, mari adik-adik kita berdoa. Adik-adik tutup mata, lipat tangan, dan adik-adik tirukan kakak berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami belajar untuk menjadi anak yang baik, anak yang mau berbagi. Karena kami percaya Tuhan Yesus sanggup memberkati dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Hei, tunggu, belum selesai nih. Kita ada pertanyaan-pertanyaan. Setiap pertanyaan yang akan dijawab, itu nanti akan ada hadiahnya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, jangan lupa kirimkan di nomor di bawah ini. Kami tunggu ya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.